Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmanto. Saya adalah advokat sekaligus konsultan ketenagakerjaan yang kantor saya berlokasi di daerah Jawa BK, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, rekan-rekan sekalian, sesuai dengan janji saya dalam YouTube saya akan berbagi beberapa masalah terkait dengan tugas-tugas saya sebagai konsultan hukum di beberapa perusahaan, khususnya menangani permasalahan hubungan industrial atau industrial relations, di mana tentu dalam pengelolaan hubungan industrial itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Dan hari ini saya akan sharing beberapa pokok-pokok bahasan di dalam lingkup hubungan industrial itu sendiri. Saya akan mulai dari penyelesaian permasalahan atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kemudian beberapa peraturan pemerintah, keputusan Menteri Tenaga Kerja, kemudian peraturan Menteri Tenaga Kerja, surat edaran Menteri Tenaga Kerja, Perda, dan lain-lain, sehingga seharusnya para praktisi hubungan industrial memiliki background yang cukup dalam menguasai peraturan-peraturan ketenagakerjaan, khususnya dalam membina hubungan industrial. Nah, berbicara tentang fungsi-fungsi faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, ada beberapa fungsi dari pemerintah, pengusaha maupun pekerja. Pertama adalah fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah dalam hal ini adalah membuat atau menyusun, menerbitkan peraturan perundang-undangannya, kemudian memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dalam penerapan undang-undang atau aturan-aturan tersebut, melakukan tindakan yang paling penting terhadap pelanggaran atas perundang-undangan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Kemudian kedua, fungsi pekerja atau fungsi buruh, yaitu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban, kemudian menyalurkan aspirasi secara demokratis, jadi tidak dengan pemaksaan, kemudian mengembangkan keahlian, keterampilan, knowledge, skill, kompetensi, lalu memajukan perusahaan. Karena bagaimanapun seorang pekerja seperti kita itu kasarnya adalah kita hidup dari perusahaan, sehingga hidup dan matinya perusahaan harus juga turut kita pikirkan. Dan yang terakhir itu adalah untuk fungsi pekerja atau serikat pekerja adalah memperjuangkan kesejahteraan anggota dari serikat pekerja yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, sedangkan fungsi pengusaha adalah menciptakan kemitraan yang harmonis dengan serikat pekerja dan pemerintah, tentu saja mengembangkan usahanya, memperluas lapangan kerja, kemudian memberikan kesejahteraan bagi pekerja. Jadi, apabila ketiga faktor ini dapat menjalankan fungsinya masing-masing, maka akan tercipta suatu hubungan industrial yang harmonis, sehingga baik pengusaha, pemerintah maupun pekerja dapat merasakan kesejahteraan ya di dalam menjalankan usaha atau peran masing-masing. Nah, dalam hubungan industrial tentu ada sarana dalam membina hubungan industrial, mungkin perlu kita ketahui juga, yaitu pertama adalah organisasi pengusaha. Pengusaha ada organisasi yang kita sebut sekarang ini Apindo ya. Kemudian ada LKS Bipartit. Itu di undang-undang juga ada, di peraturan menteri ada, bahwa LKS Bipartit itu wajib dibentuk di dalam suatu perusahaan. Kemudian LKS Tripartit itu antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah membentuk suatu wadah tripartit dalam mendiskusikan atau
menyepakati suatu kebijakan-kebijakan, misalnya tentang UMK atau UMSK yang berlaku di dalam satu wilayah kabupaten atau kota atau provinsi. Kemudian ada yang paling penting adalah ada peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini adalah satu hal yang sangat basic, sangat vital, sehingga harus ada di dalam suatu organisasi perusahaan. Perusahaan tidak dapat melakukan tindakan, tidak dapat menerapkan tata tertib apabila tidak ada aturan yang dibuat di internal. Undang-Undang 13, peraturan-peraturan pemerintah itu sifatnya umum, sedangkan yang tidak diatur dalam satu undang-undang atau aturan pemerintah lainnya disepakati antara pekerja dan pengusaha yang kita sebut dengan peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini untuk dicatat, diadakan, disusun, dibentuk oleh pengusaha, di mana dalam suatu perusahaan tersebut belum ada serikat pekerja. Jadi, apabila di dalam satu perusahaan belum ada serikat pekerja, maka wajib membentuk peraturan perusahaan, menyusun peraturan perusahaan yang disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja setempat dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja melalui handbook misalnya, atau ditempel di papan pengumuman, ya. Nah, ini wajib sifatnya. Yang kelima adalah perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama ini mirip fungsinya dengan peraturan perusahaan, tetapi pembuatannya atau penyusunannya harus melibatkan serikat pekerja. Jadi serikat pekerja menyusun draft, kemudian di pihak pengusaha juga menyusun draft, kemudian di-combine, diadakan diskusi, ya, perundingan, sehingga akhirnya terbentuk satu peraturan yang kita sebut perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh direksi, kemudian serikat pekerja, lalu didaftarkan di Departemen Tenaga Kerja setempat. Jadi beda, yang satu didaftarkan kalau PKB, kalau PP disahkan, ya. Nah, yang keenam adalah peraturan undang-undang itu sendiri. Jadi peraturan undang-undang itu dibuat untuk mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, di mana sifat-sifat umum, ya, kemudian ketentuan-ketentuan umum beserta sanksi-sanksinya ada di dalam undang-undang tersebut, baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana. Nah, jadi peraturan perusahaan, PKB, dan undang-undang itu saling melengkapi, sifatnya begitu. Yang ke-7 adalah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam hal ini di Indonesia ada 3 lembaga, yaitu bipartit, kemudian di tingkat mediasi, rekonsiliasi, atau badan-badan yang lain, dan yang terakhir adalah pengadilan perselisihan hubungan industrial yang didirikan di tiap-tiap provinsi. Jadi kalau ada perselisihan hubungan industrial, hal yang pertama adalah diselesaikan secara bipartit. Kemudian langkah selanjutnya apabila bipartit gagal, dilanjutkan tahap mediasi atau rekonsiliasi atau apapun, ya, yang ada dalam Undang-Undang 13 atau Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Dan yang terakhir adalah diselesaikan melalui badan peradilan, yaitu PHI. Kemudian yang terakhir adalah serikat pekerja. Serikat pekerja ini adalah partner, bukan pesaing, bukan organisasi yang harus ditakuti, tetapi adalah partner bagi pengusaha dalam memastikan bahwa pengusaha itu menjalankan Undang-Undang Tenaga Kerja, kemudian memperhatikan kesejahteraan dari karyawan yang sifatnya sangat-sangat normatif. Jadi apabila suatu aturan normatif tidak dilakukan oleh pengusaha, maka penyeimbangnya adalah serikat pekerja, di mana serikat pekerja dapat melakukan misalnya permohonan atau permintaan agar pengusaha menjalankan aturan-aturan mana yang harus dijalankan oleh pengusaha. Namun
yang tidak normatif atau non normatif itu wajib didiskusikan. Ya, misalnya yang normatif tentu saja tentang upah, tentang cuti, tentang perjanjian kerja, status karyawan, ya. Sedangkan yang non normatif misalnya tentang fasilitas, tentang bonus, tentang insentif-insentif yang tidak diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya. Nah, apabila ke 9 faktor dari atau sarana dari hubungan industrial ini bisa berjalan dengan baik, maka saya yakin perselisihan hubungan industrial di Indonesia akan dapat kita hindari, dan suatu hubungan industrial yang harmonis itu dapat kita raih, dapat kita capai demi kesejahteraan bersama. Demikian video pertama saya ini. Akan saya lanjutkan nanti dalam video berikutnya yang membahas satu persatu tentang sarana-sarana dalam pembinaan hubungan industrial di Indonesia. Sore ini saya piket di kantor. Ini adalah suasana kantor saya yang sunyi, nggak ada yang buka satupun kecuali kantor saya. Kantor saya ini ada 2 usaha atau bidang kerja. Yang satu adalah kantor hukum, dan yang satu lagi kami juga mengelola security, bekerja sama dengan beberapa perusahaan di daerah Bekasi.